Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Alveda Mayanti, akan mempresentasikan tentang iptek dalam Islam kepada Kailah Hadi dan Nirmala, kakak sepupu saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil Mustafa wa wal habibul mahbub. As-sadiqul masduq Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil majdi wal wadud. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Alveda Mayanti dengan NIM 2150801101138. Saya berasal dari kelas 1 HI Agama Islam, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam. Topik pembahasan yang akan kita bahas kali ini, yang pertama adalah membahas definisi dan urgensi sains. Yang kedua, sejarah perkembangan sains di dunia Islam. Yang ketiga, masa keemasan sains di dunia Islam. Yang keempat, sikap ulama terdahulu terhadap sains. Yang kelima, sebab kemajuan sains di dunia Islam dan ciri khasnya. Yang keenam, pengaruh sains Islam dalam peradaban Eropa. Yang selanjutnya, sejarah kemunduran sains di dunia Islam. Yang selanjutnya, sikap kaum muslimin kontemporer terhadap perkembangan sains modern yang kontemporer. Yang selanjutnya, pandangan Islam terkait dan cara membangkitkan kembali sains Islam. Dan yang terakhir adalah sikap yang dibangun tentang sains dalam Islam. Topik pembahasan yang pertama adalah sejarah perkembangan sains dalam Islam. Al-Quran itu semuanya ditulis di atas tulang-tulang kulit hewan dan pelepah batu. Dan juga terdapat fakta-fakta dan banyak sumpah yang dipakai oleh Allah. Allah bersumpah dengan waktu. Semuanya dijadikan sumpah menunjukkan penting atau tidak penting suatu sumpah. Yang kedua, ketika Allah bersumpah dengan pena atau kalam dan pentingnya alat menulis. Dan kalau itu dikatakan penting dalam Al-Quran, maka Islam mengajarkan tradisi yang sangat luar biasa. Yang ketiga, ayat yang memerintahkan untuk berpikir dan mentafakuri dan mentadabburi semua tanda-tanda atau ayat-ayat yang diberikan oleh Allah. Ayat-ayat yang berbunyi, tidakkah mereka berpikir, afala yatadabbarun, dan yang sesuai dengan ini menunjukkan bahwa Islam memerintahkan untuk menggunakan akalnya untuk berpikir. Yang keempat adalah dalam surat Al-Mulk yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir ila akhirih. Allah memerintahkan untuk melakukan pengamatan berkali-kali terhadap ciptaannya Allah. Pandangan adalah prinsip penting dalam lukisan karena seseorang memperoleh hasil penelitian yang akurat. Maka pengamatannya tidak cukup hanya sekali. Dan akhirnya bisa memperoleh kesimpulan yang mendekati kesempurnaan, itu dilakukan pengamatan yang berkali-kali. Contohnya adalah kasus pengamatan hilal. Misalnya ketika pengamatan dilakukan secara bertahun-tahun, secara puluhan-puluhan tahun dan ratusan tahun, maka akan menghasilkan akurasi yang luar biasa ketika memprediksikan kapan bulan akan lahir dan kapan terjadinya gerhana. Itu akan lebih pasti. Yang selanjutnya adalah sejarah perkembangan Islam. Sejarah perkembangan sains dalam Islam. Sejarah perkembangan sains di dunia Islam itu pertama kali mulai tumbuhnya pada masa Bani Umayyah. Nah, di masa Bani Umayyah ini diterjemahkanlah karya-karya yang berbahasa Yunani dan bahasa Suryani. Nah, gerakan penerjemah ini mengalami percepatan di masa Bani Abbasiyah di bawah pemerintahan Al-Ma'mun dan mendirikan apa yang dinamakan dengan istilah Baitul Hikmah.
yang menjadi pusat penerjemahan sekaligus perpustakaan, sekaligus observatorium bahkan menjelang akhir abad tahun 19. Itu menjelang pada akhir abad 19 Masehi bisa dikatakan hampir seluruh korpus saintifik Yunani itu sudah berhasil diterjemahkan dalam bahasa Arab, dan muncullah beberapa para ilmuwan sains seperti Abu Bakar Ar-Razi, Jabir bin Hayyan Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, dan lain-lainnya. Terdapat ilmuwan yang tercatat sebagai penerjemah resmi negaranya seperti Abu Yahya Yuhana bin Muhammad dan lain sebagainya. Terdapat beberapa nama ilmuwan sains beserta apa yang dia pelajari. Yang pertama adalah Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi ini belajar tentang ilmuwan sains tentang matematika. Yang kedua Al-Battani tentang astronomi dan trigonometri. Yang ketiga Al-Haisam tentang optik. Yang keempat Al-Jazari tentang robotika. Yang kelima Ar-Razi tentang kedokteran. Dan yang keenam Al-Asma'i tentang zoologi dan botani. Dan yang terakhir adalah Al-Muqaddasi tentang geografi. Selanjutnya, sebab kemajuan sains di dunia Islam dan ciri khasnya. Setiap kemajuan sains di dunia Islam itu tidak sama dengan sebab kemajuan sains di dunia Barat. Itu sangatlah berbeda. Filsafat yang berbeda motivasinya, berbeda landasan-landasan peradaban yang digunakan juga berbeda di daerah Barat. Sains dan teknologi maju setelah mereka meninggalkan agama dan Tuhannya. Setelah tidak percaya, mereka menggali kembali dan akhirnya kemudian majulah ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Berbeda dengan Islam, karena Islam gerakan di dunia itu adalah tuntutan alami dari dakwah Islam, jadi risalah Islam yang menuntut untuk disebarkan ke berbagai negeri itu otomatis mengharuskan adanya studi penelitian dan pembacaan kalam yang menuntut untuk dipelajari dan dipahami berulang-ulang. Menurut Syamsuddin Arif, faktor pembuat kegemilangan sains di zaman Islam itu ada 5, yang membentuk manusia menjadi unggul dan memiliki motivasi. Yang pertama adalah karena ajaran Islam. Yang kedua adalah menciptakan budaya dan semestinya. Yang ketiga adalah faktor sosial politik yang aman dan stabil. Yang keempat adalah faktor ekonomi yang baik, dan itu bisa menjamin aktivitas ilmiah. Yang kelima adalah dukungan serta perlindungan. Itu merupakan 5 faktor yang membuat sains di zaman Islam mengalami kemajuan dan mengalami kegemilangan. Selanjutnya adalah pengaruh sains Islam dalam peradaban Eropa. Pengaruh Islam dalam peradaban Eropa itu dimulai semenjak tahun atau abad 12 Masehi. Sebelum masa pencerahan atau Renaissance, ilmuwan Barat itu sangat sedih karena mereka tertindas oleh gereja. Malah beberapa gambaran alam filsuf Yunani dilindungi gereja, dan masyarakat Barat mengalami masa Renaissance atau pencerahan yang berawal dengan upaya menghidupkan kembali. Kegiatan itu diawali pada abad 14 di Italia dan merembet ke seluruh Eropa. Namun karena orang Islam itu sudah mendahului orang Eropa untuk mengeksplorasi asal Yunani, akhirnya mau tidak mau mereka akhirnya terpaksa mempelajari bahasa Arab untuk bisa membaca buku-buku bahasa Arab yang dikarang kaum muslimin sebagai hasil terjemahan karya-karya Yunani atau karya orisinil atau karya yang asli yang mereka buat sendiri sebagai akibat mengembangkan perluasan dan koreksi atas gagasan-gagasan untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Mereka mempelajari bahasa Arab yang akan disampaikan konsepsinya kemudian diterjemahkan dalam bahasa Latin, yang waktu itu merupakan bahasa ilmu. Yang selanjutnya adalah sebab kemunduran sains di dunia Islam. Beberapa pendapat menurut Profesor Sabda dan David Key, penyebabnya itu ada 3. Tantangan kaum konservatif yang menganggap sains itu hal yang baru dilewati, hal yang tabu.
Yang kedua, krisis politik ekonomi dan kemiskinan membuat ketersaingan atau keterpinggiran atau dianaktirikan. Kesalahpahaman konsep ini adalah kondisi yang tidak mendukung terkait dengan kesalahpahaman tersebut. Konsep ini mencakup kekeliruan memahami beberapa Islam, misalnya salah memahami konsep dianggap tidak mau bergerak, itu memperlemah. Selanjutnya adalah salah memahami zuhud. Contohnya adalah balon terbang itu dianggap sihir karena bisa terbang ke angkasa. Salah memahami konsep amal soleh termasuk dalam faktor yang pertama. Kesalahan konsep ini membuat motivasi untuk mengembangkan sensitif adapun kondisi yang tidak mendukung. Yang selanjutnya adalah sikap kaum muslimin kontemporer terhadap perkembangan sains modern yang kontemporer. Jadi mundurnya sains di dunia Islam ini adalah masalah yang cukup meresahkan, masalah yang cukup meresahkan banyak kalangan di waktu itu. Karena banyak pemikir Islam sehingga akhirnya bangkit sejumlah pemikiran atau pemikir yang berusaha memberikan solusi agar bisa kembali. Ada yang menyebutkan beberapa nama penting yang bisa memberikan jawaban ini. Di antaranya adalah Rahman Muhammad Abdul Karim, yang kedua Ahmad Tontowi Jabhuri, yang ketiga Harun Yahya Hussein Nasr. Masih banyak nama-nama lagi yang tidak bisa saya sebutkan. Orang yang memberikan rumusan pemikiran gimana caranya dia menggagas untuk mengubah nalar umat Islam agar bisa bangkit lagi. Harus diubah namanya dan harus dikembangkan. Dia mengusulkan untuk mengembangkan nalar burhani seraya meninggalkan nalar baryani dan irfani. Topik selanjutnya yaitu gimana sih cara membangkitkan kembali sains pada saat itu. Hakikatnya adalah menolong sekularisme dan nasionalisme dengan cara pembacaan Al-Jabiri terhadap filsafat Islam secara khusus dan sejarah peradaban serta intelektual pada Islam. Secara umum itu hakikatnya adalah meminjam perangkat teori yang berkembang. Ilmu seperti teori yang dikembangkan dan kesan tekstur dan sebagainya, bahkan istilah bayani dan irfani adalah menurut beliau konsep epistemologi pokok. Karena itu, para pengkritiknya banyak mengatakan bahwa berusaha memadukan beberapa teori barat. Untuk yang terakhir adalah sikap yang dibangun tentang sains dalam Islam. Gimana sih cara supaya bisa bangkit lagi? Caranya adalah dengan generasi seperti kita, generasi muda, generasi yang milenial. Dengan cara apa? Dengan cara mereka harus berperan dalam ilmu sains dan bisa memulainya dengan cara membuat ide. Membuat ide itu sebagaimana cemerlangnya ide-ide para ilmuwan yang terdahulu yang harus dipahami. Contohnya adalah penambal ilmu sains itu hendaknya semakin besar rasa takut kepada Allah, karena semakin besar ilmu, maka rasa takut kita kepada Allah itu juga akan semakin besar. Kita memiliki kewajiban untuk membangkitkan kembali sains dalam Islam agar tetap maju, agar tidak tertinggal. Sekian presentasi dari saya tentang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam yang saya jelaskan kepada saudari saya, Kaila Hadi dan Nirmala. Atas kesempatannya dan kehadirannya, untuk Kaila saya ucapkan terima kasih, dan untuk kepada Bapak Muafa saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena manusia tidak terlepas dari kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.